Ciri khas di dalam pelayanan yang optimal, secara medikal juga sempurna, tapi dalam saat yang bersamaan ada nilai-nilai spiritual yang mampu mendekatkan semua stakeholder dan orang eksternal yang masuk ke situ menjadi lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini narasi positif. Karena saat pertama Kiai Suja mengatakan akan membuat rumah sakit, beliau menyampaikan itu dengan imannya. Karena iman saya kepada Allah dan iman saya kepada Al-Quran, saya yakin itu bisa terjadi. Nah, tugas kami saat ini ketika kita duduk untuk berdiskusi bagaimana Rakornas ini bukan hanya kemudian merumuskan sifat-sifat teknikal yang menjadikan semua turunan MPKU ini jadi profesional, melayani dengan baik, punya standarisasi hebat. Kita mesti punya ciri khas dibandingkan dengan aspek-aspek pelayanan sosial lainnya yang di luar Muhammadiyah. Dalam tanda petik, gimana caranya setiap dokter ketika mengobati itu ayat-ayat yang turun membawa spirit dalam diri ini. Kami ada satu bagian di Quantum Akhir Institute, mungkin nanti bisa dikerjasamakan. Itu ada ALC namanya, Attention Learning Center. Program utamanya itu mengeluarkan kurikulum dalam Al-Quran secara tematik. Kami ada 5 kelas, salah satu kelasnya kelas dokter dan kesehatan. Itu di kelas kesehatan dan kedokteran itu kurang lebih ada 400 dokter bergabung, termasuk spesialis, ada praktisi kesehatan, ada bidan, ada macam-macam. Kita keluarkan berdasarkan segmentasi ini. Saya misal contohkan dokter mata nih. Apa ayat-ayat mata dalam Al-Quran? Ini nanti menjadi penting karena yang riset dulu Bapak kedokteran, Avicena. Ibnu Sina itu nanti punya 2 kitab. Satu Kapitas Selekta Kedokteran, Al-Qanun Fiddin, yang sekarang masih digali di Eropa, tapi masih teknis. Yang sebagian diambil oleh Profesor Hembing untuk pengobatan herbal. Tapi ada yang kedua yang dahsyat. Ini jangan dikasih. Kalau ini bisa diintegrasikan dengan skema Madistabdik, diintegrasikan dengan MPKU di dalamnya, itu dahsyat. Nah, Ibnu Sina pernah merumuskan itu dalam karya fenomenalnya Asy-Syifa namanya. Apa keterkaitan keadaan spiritual di dalam secara rohnya yang menyambung ke intelektualitas, ke intelektual dan fisikal. Jadi ada namanya spiritual question, ada intellectual question, ada physical question. Dan saat itulah seseorang disebut manusia. Contoh gampangnya begini, yang diobati dokter kan rata-rata kekinian itu penyakit fisik kan luarnya. Tapi ada juga orang sakit karena spiritualnya di dalam. Tadi saya diskusi dengan Dr. Gus Taufik Rahman, Gus Taufik. Itu ada perubahan kan? Yang dulunya itu ada faktor fisikal, kemudian juga emosional, sosial dan spiritual. Sekarang spiritual hilang kan? Ya, spiritual hilang ya. Karena itu hilang, banyak ditemukan penyakit di masyarakat. Penyebabnya ternyata bukan karena fisikalnya, karena ini spiritualnya. Saya tanya dokter mata begini, Pak. Ini dokter mata senior, suka diminta pemerintah juga untuk mewakili untuk seminar keluar. Saya tanya dok perempuan, apa cirinya mata yang sehat? Oh, itu sederhana Ustaz. Dia bisa melihat dengan jelas, optiknya sempurna, bayangan jelas. Saya bilang itu banyak saya temukan. Oh, di masjid kalau saya ceramah banyak yang begitu. Tapi saya dia nggak bisa bedakan dengan jelasnya. Dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang. Padahal jelas kelihatan. Ini yang bagus, ini yang nggak bagus. Itu apa masalahnya? Wah, kalau itu di luar kemampuan kami gitu ya. Problem diri. Karakter moral dari penyakit-penyakit spiritual. Anda boleh buka poli mata, maaf, poli jantung, poli telinga, poli gigi. Tapi saya belum pernah lihat ada poli hati. Maaf dok, saya pusing. Apa yang dirasakan? Itu kalau tetangga saya beli kulkas baru, saya pusing. Itu nulis resepnya gimana itu? Nah, Islam itu konkret pendekatannya. Jadi yang diobati itu bukan hanya fisiknya. Jadi ada bagian dalamnya, ada kerusakan intelektual obatnya apa, ada kerusakan fisikal obatnya apa. Jadi kalau sakit fisiknya nanti ayatnya turun. Bisa ada penyebabnya dari maaf ya, baik dari pendapatan atau cara makan yang salah. Quran surah kedua misalnya ayat 168 itu ayat wajib bagi para dokter dalam Quran. Ya, dokter itu ada di situ kalimatnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari kata thayyib itu muncul tabib. Tabib itu bahasa Indonesianya dokter. Hei semua manusia, ayatnya universal. Ya, ayatnya universal. Kalau kalian ingin sehat, ingin kuat, kata Allah di Al-Quran. Jadi kalau ada ya ayyuhan nas itu, maaf, ini hebat dahsyat Islam itu di sini. Kalau ada ayat dibuka dengan ya ayyuhan nas, jangan khususkan pelayanannya pada yang seiman saja. Ya ayyuhalladzina amanu
khusus untuk orang Islam. Makanya narasinya ibadah, sholat, puasa. Tapi ketika ya ayyuhan nas, itu lintas keyakinan. Dan yang paling menarik, ayat kesehatan ketika ada profesi dokter misalnya rumah sakit, itu kalimatnya dibuka dengan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhan ladzina amanu. Jangan diseleksi di depan pintu rumah sakit. Muslim bukan? Bukan, oh kafir, jangan kesini, sana aja. Gak boleh, dosa itu. Hei semua manusia, pelayanannya universal. Kulu, penyakit pertama karena salah makan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau ingin sehat kata Allah, silahkan beraktivitas, bekerja. Cari kebutuhan minimal untuk fisik, tapi satu dengan cara yang legal, jangan melanggar undang-undang setempat. Dua, dari yang dihasilkan itu cari yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi baik itu ada 5 dalam bahasa, ada thayyib, ada tayyib, kemudian ada ma'ruf, lalu ada ihsan, yang keempat ada, yang kelima ada birr. Nah thayyib itu baik secara fisik sehat. Jadi kalau kita ditanya kaifa haluk ya akhi, kata orang Arab, kita jawab alhamdulillah ana thayyib. Itu artinya fisiknya sehat, gak ada masalah. Rumus Quran, kalau Anda makan, kata Allah itu, cari yang menyehatkan fisik. Silakan ukur. Kambing bagus. Tapi kalau tubuhnya tidak menerima itu, alihkan dari kambing kepada ayam misalnya. Itu rumus Quran. Itulah tabib. Orang yang mengecek orang yang kurang sehat disebut tabib namanya. Datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah saya sakit, tolong doakan dong. Bintang. Kamu pergi ke dokter. Idhab ila tabib, pergi ke dokter. Orang ini masih ngotot, ya Rasulullah, engkau kan Nabi, tinggal angkat selesai. Nabi lebih pintar.